Dia adalah Immanuel Kant. Ia merupakan salah satu tokoh pada abad ke-18 yang mengandalkan penggunaan akal dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April tahun 1724 di sebuah kota kecil dalam wilayah Prusia Timur, yaitu Königsberg. Ayahnya adalah imigran dari Skotlandia, dan ibunya keturunan Jerman. Kant termasuk dalam pemikiran filsafat modern, dan banyak mengkritik tentang metafisika tradisional, serta Kant meyakini bahwa dalam filsafat modern, yang merupakan ilmu pokok dan sumber segala pengetahuan. Selama kuliah dan menjadi mahasiswa di Universitas Königsberg jurusan teologi, dia sangat tertarik pada matematika dan fisika dari karya-karya Isaac Newton. Pada tahun 1755 dia mengajar di Universitas Königsberg. Pada tahun 1770, dia menjadi profesor. Banyak teori kritis yang dinyatakan oleh Kant pada saat itu, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa sumber ilmu pengetahuan ada dua, yaitu akal dan pengalaman. 2. Sesuai perannya, filsafat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang paling utama. 3. Sumber pengetahuan dapat menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme, dalam hal kebebasan, kemajuan dan kesetaraan. 4. Ia menyatakan bahwa bahan-bahan pengetahuan yang diterima oleh akal berasal dari bukti empiris yang meliputi indera dan pengalaman. 5. Dalam hal moral semua orang diperlakukan setara dalam kebebasan, setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan setara dan berkewajiban pula untuk memperlakukan orang lain dengan setara. 6. Ia menganggap Tuhan sebagai kebaikan tertinggi yang menyediakan kehidupan di masa depan yang abadi, serta setiap tindakan manusia di dunia akan memperoleh keadilan oleh Tuhan di akhirat. Oleh karena itu perbuatan baik manusia dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. 7. Peran pendidikan ialah menghasilkan individu yang mampu memberikan ilmunya melalui keahlian dirinya sehingga memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab. 8. Kant berpendapat bahwa politik dibuat untuk memenuhi kebutuhan hasrat dan kebahagiaan rohani. Politik dibuat agar setiap orang dapat puas terhadap pengaturannya. Namun, pada tanggal 12 Februari tahun 1804 di umur 79, Kant wafat di Königsberg, kerajaan Prusia. Itulah kisah hidup seorang Immanuel Kant dan pemikirannya yang sudah modern saat itu. Berikut adalah kata-kata bijak dan motivasi dari Immanuel Kant. Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ideal jika memerlukan sebuah alasan untuk terjadi. Hal itu melampaui semua keraguan bahwa semua pengetahuan kita berawal dari pengalaman. Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain, dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Jika seseorang menjadikan dirinya seekor cacing, ia tidak mengeluh jika diinjak. Semua alasan, spekulatif dan praktis, menggabungkan tiga pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dapat aku pahami? 2. Apa yang harus aku lakukan? 3. Apa yang aku harapkan? Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kecerdasan seseorang tanpa petunjuk dari orang lain. Semua pengetahuan kita diawali dengan panca indera, berlanjut kemudian dengan pemahaman, dan berakhir dengan alasan. Tidak ada yang lebih tinggi dari alasan.
Moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan. Kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Manusia menginginkan harmoni, tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya. Ia menginginkan perselisihan. Berani tahu, miliki keberanian untuk menggunakan kecerdasanmu sendiri. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda akan layak untuk bahagia. Arogansi, seolah-olah, merupakan ajakan dari orang yang mencari kehormatan untuk pengikut, yang menurutnya berhak dia perlakukan dengan jijik. Bunuh diri tidak menjijikkan karena Tuhan melarangnya, Tuhan melarangnya karena itu keji. Berikan seorang pria segala yang dia inginkan dan pada saat itu segalanya bukanlah segalanya. Berpikir dalam gambar mendahului berpikir dengan kata-kata. Bukan hanya kehendak Tuhan bahwa kita harus bahagia, tetapi kita harus membuat diri kita sendiri bahagia. Dalam hukum seorang pria bersalah jika dia melanggar hak orang lain, dalam etika dia bersalah jika dia hanya berpikir untuk melakukannya. Dari kayu bengkok manusia, tidak ada benda lurus yang pernah dibuat. Dokter mengira mereka melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi label apa yang Anda miliki sebagai penyakit. Diasumsikan bahwa ada kesatuan besar di alam, sehubungan dengan kecukupan satu penyebab untuk menjelaskan berbagai jenis konsekuensi. Dua hal yang membuat saya terlihat bodoh, langit berbintang yang tak terbatas, dan perasaan benar dan salah dalam diri manusia. Bertindak sedemikian rupa sehingga Anda memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri atau dalam pribadi orang lain, tidak pernah hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi selalu pada saat yang sama sebagai tujuan. Hal buruk dari perang adalah, perang membuat lebih banyak orang jahat daripada yang bisa dirampas. Hal yang menyenangkan tentang tinggal di kota kecil adalah, ketika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, orang lain tahu. Jenius adalah kemampuan untuk secara mandiri sampai pada dan memahami konsep yang biasanya harus diajarkan oleh orang lain. Akhirnya aku harus menghapus ilmu pengetahuan, untuk menciptakan ruang untuk kepercayaan.